Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Nailatus Sadiah dengan NPM 211204003 dari kelas 5J. Di sini saya akan membuat video presentasi mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran bahasa Inggris yang diampu oleh Bapak Muhammad Arif Budiman. Rencana pelaksanaan pembelajaran yang sudah saya buat dari SD Negeri Banjarmangu, kelas 6 semester 1, tema A Had a Great Holiday, materi holiday, pembelajaran ke-1, alokasi waktu 2 kali 35 menit. Yang pertama ada poin A, kompetensi inti. Ada 2, yaitu yang pertama memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, kemudian benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah. Yang kedua, menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Poin yang kedua ada kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Kompetensi yang pertama ada 3.1 mengidentifikasi pengalaman liburan. Untuk indikator pencapaian kompetensinya ada 3. Yang pertama 3.1.1.1 mengidentifikasi makna, kata, ungkapan, dan kegiatan pengalaman liburan. Yang kedua 3.1.2 memadukan dialog singkat pengalaman liburan dengan gambar yang cocok. Yang ketiga 3.1.3 menumpukan informasi tertentu dari dialog singkat pengalaman liburan. Kemudian kompetensi dasar yang kedua ada 4.1 merespon instruksi sangat sederhana secara verbal mengenai kegiatan di hari libur. Untuk indikator pencapaian kompetensinya ada 2, yaitu 4.1.1 menyusun kalimat acak menjadi dialog pengalaman liburan yang baik. Yang kedua 4.1.2 menyajikan dialog pengalaman liburan di depan kelas. Kemudian untuk poin yang ketiga ada tujuan pembelajaran. Untuk tujuan pembelajaran, peserta didik diharapkan yang pertama mengidentifikasi makna, kata, ungkapan, dan kegiatan pengalaman liburan dengan tepat. Yang kedua, memadukan dialog singkat pengalaman liburan dengan gambar yang cocok dengan benar sesuai dengan nilai karakter mandiri dan bertanggung jawab. Yang ketiga, menemukan informasi tertentu dari dialog singkat pengalaman liburan yang tepat. Yang keempat, menyusun kalimat acak menjadi dialog pengalaman liburan dengan baik sesuai dengan nilai karakter mandiri dan bertanggung jawab. Yang terakhir, menyajikan dialog pengalaman liburan ke depan kelas dengan baik dan percaya diri. Kemudian poin yang keempat yaitu D, mengenai penguatan pendidikan karakter. Yang pertama ada religius, yang kedua nasionalisme, yang ketiga jujur, yang keempat disiplin, yang kelima mandiri, dan yang keenam bertanggung jawab. Selanjutnya poin kelima yaitu E, materi. Di sini terdapat 2 materi yaitu materi fakta dan materi konsep. Kemudian ada pendekatan, metode, dan model pembelajaran. Pendekatan yang digunakan yaitu saintifik dan tipek. Kemudian ada metode yang digunakan diskusi, tanya jawab, dan penugasan. Kemudian model pembelajarannya yaitu problem based learning. Yang kedua ada media atau alat dan sumber belajar. Media atau alat yang digunakan ada PowerPoint, laptop, infocus, audio speaker, lembar kerja peserta didik, papan tulis, dan board maker. Kemudian untuk sumber belajarnya dari buku dan situs internet. Selanjutnya yaitu langkah-langkah pembelajaran. Yang pertama kegiatan pembelajaran yaitu ada pendahuluan, terdapat orientasi, yaitu pendidik memberi salam dan menanyakan keadaan peserta didik. Yang kedua, pendidik mengajak siswa berdoa. Kemudian pendidik mengecek keadaan dan kebersihan kelas. Dan untuk menambah jiwa nasionalisme, pendidik meminta peserta didik untuk menyanyikan lagu nasional. Kemudian pendidik memeriksa kehadiran dan kelengkapan bahan belajar peserta didik, dan pendidik menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses pembelajaran. Kegiatan yang kedua ada apersepsi, yaitu pendidik mengajukan pertanyaan tentang materi yang telah dipelajari sebelumnya. Berikutnya ada motivasi, pendidik memberi pertanyaan terkait materi yang akan dipelajari.
Kegiatan berikutnya yaitu pemberian acuan. Pendidik menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan dicapai dan menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan sesuai silabus. Kemudian ada berikutnya kegiatan inti, yaitu mengamati. Siswa mengamati beberapa gambar dan video yang disajikan oleh pendidik terkait pengalaman liburan. Di dalamnya terdapat video dan gambar yang kemudian akan diamati oleh peserta didik. Kemudian peserta didik bersama-sama diminta untuk melihat, memahami gambar dan video tentang holiday dan mengidentifikasi kata, ungkapan, serta kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk menceritakan pengalaman liburan. Kegiatan berikutnya ada menanya. Peserta didik melakukan tanya jawab terkait pengalaman liburan dengan pendidik. Dan kegiatan berikutnya mengumpulkan informasi. Peserta didik menemukan data dan informasi terkait pengertian kata, ungkapan, serta kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk menceritakan pengalaman liburan dari gambar-gambar dan beberapa video yang disajikan pendidik. Kemudian peserta didik mengamati PowerPoint yang disajikan terkait pengalaman liburan. Kegiatan berikutnya yaitu ada menalar atau mengasosiasi. Peserta didik menjawab pertanyaan terkait pengalaman liburan berdasarkan LKPD, yaitu memadukan dialog pengalaman liburan dengan gambar yang cocok dan menemukan informasi tertentu dari dialog pengalaman liburan. Kemudian mengkomunikasikan, yaitu menyusun kalimat acak menjadi dialog pengalaman liburan dengan baik. Selanjutnya, peserta didik menyajikan dialog pengalaman liburan ke depan kelas dan peserta didik lainnya memberikan apresiasi. Selanjutnya, refleksi terhadap hasil pembelajaran yang telah dilakukan dengan mengisi jurnal. Dan yang terakhir, peserta didik dibimbing untuk membuat kesimpulan kegiatan pembelajaran. Untuk kegiatan yang terakhir yaitu ada kegiatan penutup, yaitu pendidik bersama peserta didik melakukan refleksi tentang kegiatan yang sudah dilakukan, misalnya dengan memberikan pertanyaan mengenai who can make a conclusion about your lesson today. Kemudian pendidik membimbing peserta didik membuat kesimpulan hasil belajar, dan pendidik memberikan tugas tindak lanjut PR. Selanjutnya pendidik menginformasikan rencana kegiatan pembelajaran untuk pertemuan berikutnya. Dan yang terakhir pendidik dan peserta didik mengucapkan hamdalah, berdoa bersama, dan diakhiri dengan salam penutup dari pendidik. Kemudian yang terakhir ada penilaian hasil belajar. Yang pertama ada teknik penilaian. Ada penilaian sikap yaitu observasi atau pengamatan, kemudian penilaian pengetahuan yaitu tes tertulis, dan penilaian keterampilan yaitu praktik atau unjuk kerja. Yang kedua bentuk penilaian. Ada observasi yaitu lembar pengamatan aktivitas peserta didik, yang kedua tes tertulis, uraian dan lembar kerja, kemudian yang ketiga unjuk kerja atau lembar penilaian presentasi. Kemudian penilaian berikutnya yaitu instrumen penilaian. Yang berikutnya ada remedial dan pengayaan. Sekian presentasi mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran bahasa Inggris dari saya. Terima kasih dan mohon maaf apabila masih banyak penyampaian yang kurang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.